Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengharapan dari setiap orang percaya, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, second coming, ya. Kedatangannya yang pertama sudah terjadi secara sempurna, dan dia berjanji dia akan kembali, dan apa yang difirmankannya pasti terjadi. Kita sebagai orang percaya harus mempunyai pengharapan tentang kedatangan Kristus yang kedua, sama seperti pengharapan dari rasul-rasul seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan juga Rasul Paulus. Mereka semua mempunyai pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu tentang apa tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama, saudara, adalah tujuan yang pertama Kristus datang yang kedua kali. Ya, kita tahu bahwa dia sudah datang yang pertama sebagai penyelamat manusia, tetapi kedatangan yang kedua ini berbeda, ya saudara. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada saudara, yaitu yang pertama menjadi poin kita ialah kedatangan Kristus yang kedua. Dia datang untuk menjemput umatnya, ya. Dia datang untuk menjemput orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, orang percaya, dan membawa kita ke tempat di mana dia ada, kita berada. Saudara, surga tanpa Yesus tidak ada apa-apanya, ya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang sudah mendapatkan belas kasihannya, mendapatkan kasih karunia-Nya. Kita dulu orang berdosa, tapi karena kasih karunia-Nya, dia mengampuni saudara dan saya, dan dia datang untuk menjemput kita bersama-sama dengan dia. Yang kedua, saudara, apa tujuan dari kedatangan Kristus yang kedua kali? Yaitu untuk menghukum nabi palsu dan anti Kris, ya. Di dalam Wahyu pasal 20, ya, Wahyu 20 ayat 10, firman Tuhan ini berbunyi, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya." Jadi kedatangan Kristus salah satu tujuannya itu untuk menghukum iblis, antikris, dan nabi palsu, ya. Jadi ketika kita di surga tidak ada lagi mereka, ya. Tidak ada lagi iblis, tidak ada nabi palsu, tidak ada lagi penyesat-penyesat, ya saudara. Dan yang ketiga, apa yang menjadi tujuan Kristus datang ke dunia untuk kedua kalinya, yaitu untuk menghakimi semua manusia, ya. Semua manusia akan dihakimi di hadapan tahtanya, ya. Kita semua akan dihakimi. Misalnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, saya baca firman ini buat saudara dan saya. 2 Timotius 4 ayat 1, firman Tuhan, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya." Garis bawahi kalian, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam Matius 16 juga, saudara, Matius 16 ayatnya yang ke 27, ya. Matius 16 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Dan masih banyak ayat lain yang berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua untuk menghakimi. Dan dia datang
saudara, bukan menghakimi hanya orang Kristen atau orang yang mengaku percaya Yesus tetapi berbuat jahat, tapi dia menghakimi semua orang karena dia Tuhan dari semua orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus bagaimana posisi dari kita sebagai orang yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, kita tidak mungkin dihakimi lagi berkaitan dosa ya saudara, karena jelas kita telah ditebus oleh darahnya yang begitu mahal ya. Kita telah ditebus, jadi kedatangan yang kedua kepada orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, kita tidak dihakimi menurut dosa lagi ya. Makanya dalam 1 Yohanes 1, saudara yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi kita tidak dihakimi lagi menurut dosa. Bahkan dalam Roma 8 ayat 1 saudara, firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas posisi kita tidak dihakimi menurut dosa. Terus bagaimana posisi orang percaya ketika Kristus datang kedua kali untuk menghakimi semua orang, ya, termasuk kita orang percaya. Posisi kita ialah kita dihakimi menurut upah kita ya. Sebagai orang percaya, kita semua diberikan upah ya. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kita sehingga perbuatan kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan dan dihitung sebagai upah. Makanya di dalam 1 Korintus 15, saudara, 1 Korintus 15, 1 Korintus 13 kalau tidak salah. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dengar baik, jeripaya kita tidak sia-sia dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan upah yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Tetapi dengar baik, itu bukan jadi tujuan utama kita melayani Tuhan. Bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita melayani dia karena kita cinta, kita mengasihi dia, karena dia telah lebih dulu mengasihi kita. Ya, makanya sebagai orang percaya, dasar kita harus jelas, kita adalah hamba, kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya Lukas 17 ayat 10 ini menjadi dasar dari setiap orang yang melayani Tuhan, supaya jangan sombong ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, jelas kita hamba, kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu melayani dia dengan sungguh-sungguh. Orang yang sudah terima Yesus pasti semangat pelayanannya luar biasa. Orang yang sudah percaya Yesus, dia akan punya giat dalam melayani Tuhan. Jadi ini kebenaran yang sejati, saudara. Tetap mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua, tetap setia, tetap melayani, karena ketika dia datang, dia dapati kita masih setia. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Salam.